Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean sebelum tidur. Nah, saudara apa kabar? Sehat-sehat? Saya percaya saudara pasti penuh dengan sukacita. Dan saya mau membahas bagian yang menarik mengenai tentang Ayub, saudara ya. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 kita akan belajar sesungguhnya apa yang terjadi di dalam hidup Ayub. Dan saya berharap setelah pelajaran ini maka saudara juga akan diberkati. Dan saya rindu juga saya diberkati sama seperti saudara dari apa yang bisa kita lihat yang terjadi dengan Ayub. Ya, kalau kita bilang Ayub beriman, kita juga maulah punya iman seperti Ayub, bahkan lebih lagi ya. Karena pelajarannya sederhana, Ayub hidup belum zaman Kristus Yesus. Kita hidup sesudah zaman Kristus Yesus. Kita hidup lebih jelas tujuannya. Kalau Ayub dulu belum jelas. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, maka kita akan baca bagian yang menarik tentang Ayub ya. Bahkan boleh saya katakan mungkin bagian ini saya beri judul Ayub yang malang, saudara ya. Nah, siapakah Ayub itu, saudara? Di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, saudaraku, dari sini saya bisa lihat siapa sih itu Ayub. Nah, saudara, Ayub, Tuhan bilang begini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ya, saya baca beberapa catatan orang-orang pinter ya, orang-orang yang menjadi arkeolog atau peneliti Alkitab. Di tanah Uz ini adanya katanya di sekitar Jordania sekarang ya, di Moab ya, di seberang Laut Asin gitu. Tetapi ada orang juga yang bilang ini di daerah Tiberias, tapi itu nggak jadi begitu penting, karena buat saya mengetahui lokasi itu tidak menentukan keselamatan, tetapi menerima Kristus Yesus menentukan keselamatan. Itu hanya bagian pelajaran pemikiran. Tetapi kalau memang benar Ayub itu orang yang ada di Jordan, berarti Ayub ini orang Arab, saudara ya. Dan dikatakan menurut beberapa catatan, Ayub itu tinggal atau hidup sejaman dengan Abraham ya. Dan belum ada Taurat waktu itu, jadi semua hanya menyembah menurut perasaan aja gitu, bahwa ada sang pencipta, jadi harus lakukan yang baik. Kenapa yang baik itu bisa ada sementara Tuhan tidak begitu jelas dinyatakan seperti zaman Musa? Karena Tuhan itu menciptakan manusia serupa segambar, berarti saya percaya manusia punya moral baik, punya moral tahu bahwa mencuri itu nggak baik, membunuh itu nggak baik, mengingini kepunyaan orang itu nggak baik, sehingga mereka mengungkapkannya kepada Hai Sang Pencipta. Itulah yang namanya Ayub ya, di generasi sebelum Tuhan memilih bangsa Israel ya. Nah, saudara, ini menarik. Jadi dari ayat 1 pasal 1 saya melihat dan mempelajari bahwa Ayub adalah seorang yang berani hidup berbeda. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dikatakan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan, dan dasar itu semua adalah dikatakan Ayub itu orang yang saleh dan jujur. Ya, saya dapat beberapa catatan. Bicara saleh berarti integritas moral, komitmennya itu sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita bicara jujur, sikapnya itu benar lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan Ayub lakukan itu. Itu yang pertama. Jadi siapa Ayub? Ayub adalah seorang yang berani hidup berbeda. Kedua, siapa itu Ayub? Di dalam pasal 1 ayat 5 dikatakan begini. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, di dalam Ayub pasal 1 ayat 5 mengingatkan kita semua bahwa Ayub adalah seorang yang mencintai keluarganya. Ayub berpikir bahwa jangan-jangan anak saya ketika pesta mulai melakukan hal yang menyakiti Tuhan, karena dikatakan jangan-jangan anak saya sudah berbuat dosa dan mengutuki Tuhan.
Jadi saya lihat Ayub begitu mencintai keluarganya. Dia memperhatikan kesejahteraan rohani keluarganya. Dia juga memperhatikan kelakuan dan gaya hidup keluarganya. Lebih lagi dia berdoa agar keluarganya terhindar dari kejahatan. Dan lebih dahsyat lagi dari itu semua, Ayub menjadi orang yang berdoa agar anak-anaknya, agar keluarganya mengalami berkat dan keselamatan dari Tuhan. Nah, dari peristiwa yang sudah manis ini, ternyata ada peristiwa yang sepertinya secara ukuran manusia nggak enak. Kenapa? Karena ada yang terjadi di luar apa yang dipikirkan oleh Ayub. Yang terjadi adalah, kalau saudara nanti baca di dalam Ayub 1 ayat 8-12, dikatakan Tuhan mengizinkan Ayub masuk dalam pencobaan. Secara singkat ayat 8-12 mengatakan Tuhan bertanya kepada iblis, "Tak tahukah atau enggak kau lihatkah anakku Ayub hidupnya jujur, takut akan Tuhan, saleh?" Lalu iblis berkata, "Terang aja dia jujur karena Tuhan memagari. Terang aja dia jujur karena apa yang dia kerjakan Tuhan berkati." Lalu Tuhan bilang begini, "It's okay. Apa yang kau mau, iblis?" Lalu iblis bilang, "Tarik tanganmu dari dia. Nanti dia akan mengutukimu." Begitu kira-kira ya dalam bahasa singkat dari ayat 8-12 di Ayub pasal yang pertama. Nah, ini menarik sekali saudara. Kenapa? Karena dari situ kita lihat Tuhan ingin membuktikan bahwa Ayub itu bukan mencintai atau mengasihi sang pencipta hanya karena dia kaya raya, bukan. Dan Tuhan menarik segala fasilitas yang Tuhan berikan. Dan Tuhan mengizinkan iblis melakukan apapun. Hanya satu, jangan kau ambil nyawanya. Saya pernah bahas tentang itu, bahwa orang Kristen mati hidup, nyawanya tergantung Tuhan. Di luar orang Kristen saya nggak tahu, ya kan? Karena banyak orang sekarang mengaku punya Tuhan. Saya nggak ngerti. Tuhan saya itu saya kenal dengan nama Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang bilang, "Saya juga punya Tuhan, Tuhan kita sama, cara sembahyangnya beda," saya nggak ngerti deh. Ketika kau nggak mengatakan Tuhanmu Yesus Kristus, maka buat saya Tuhanmu lain. Ya kan? Tuhan saya Yesus Kristus, jadi mati hidup saya di tangan Tuhan. Kalaupun saya mati dengan cara yang sepertinya nggak wajar, saya percaya Tuhan bilang waktu itu sudah selesai. Kau mati dalam kemenangan, kau mati syahid, kau mati dalam kebenaran. Begitu ya saudara, supaya saudara nggak berdebat. Nanti saudara bilang, kalau orang yang jatuh dari pesawat, orang yang lagi nyebrang ditabrak kereta, nanti kita berdebat kusir. Tetapi bagi saya, kalau kita sungguh-sungguh orang Kristen, dan kalau kita meninggalkan dunia, kita meninggal atau kita mati, dan itu semua pasti yang terbaik menurut Tuhan. Haleluya. Nah, saudara lihat, Tuhan mengizinkan percobaan ini. Bagi saya, ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup Ayub dan hidup saudara dan saya, Tuhan sedang ingin mengingatkan bahwa apa yang kau punya tuh nggak ada gunanya. Kau nggak bisa punya kekuatan dengan apa yang kau punya di dunia ini. Kau perlu tetap bergantung sama Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau hari ini kau mengalami pencobaan, kau mengalami ujian yang sepertinya berat, saya percaya tidak seberat Ayub, yang dalam waktu singkat anaknya mati, semua bisnis usahanya hilang. Dia hanya menjadi seorang diri yang hanya hidup dengan luka-luka. Bahkan istrinya pun juga menceramai dia dengan hal yang tidak baik. Nah, saudara lihat, Tuhan izinkan ini supaya Ayub bisa membuktikan kepada si pencoba ini, kepada iblis, bahwa saya memang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan bukan karena apa yang saya punya. Ya kan, ini hebat sekali. Jadi ketika pencobaan ini datang, saudara bilang, dengan apa yang saya punya saya nggak bisa menang atas pencobaan. Saya hanya bisa menang pada Tuhan. Itu sebabnya di penutup yang terakhir, yang ketiga, tadi Tuhan mengizinkan pencobaan, dan yang keempat, saya belajar menjadi penutup di pasal 1. Di ayat 20, 21, 22 di Ayub pasal 1 berkata demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Menjadi ayat penutup yang membuat saya juga menjadi kuat. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Jadi yang keempat, saya belajar dari Ayub, dia bukan saja berani hidup berbeda dengan kebanyakan orang waktu itu. Dia bukan saja menjadi orang yang mengasihi keluarganya, dan dia bukan saja orang yang lemah ketika Tuhan izinkan pencobaan yang dahsyat datang kepadanya. Dia mengajarkan saudara dan saya, apapun yang kita alami, lihat apa dikatakan, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan
berbuat yang kurang patut. Itu tandanya Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Dia sedang mengingatkan saudara dan saya, apapun yang kita alami hari ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Dia Tuhan yang adil. 4 prinsip yang kita bisa pelajari ya dari Ayub yang malang ini. Menurut kita, menurut banyak orang, Ayub malang. Ternyata kemalangan itu dengan mudah dituntaskan oleh Ayub dari cara sikap hidupnya. Ya, nah mari kita belajar prinsip-prinsip dari Ayub. Yang pertama, jadilah orang yang berani berbeda dengan orang-orang dunia ini. Yang kedua, mari mulai mengasihi keluarga kita. Mari mulai berdoa untuk keluarga kita, agar kita terus mengontrol kehidupan, kesejahteraan rohani, gaya hidup. Bahkan bukan kita yang mengontrol, biar kita satu keluarga saling mengontrol, biar Tuhan tetap ada bertahta dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan lari. Ketika Tuhan izinkan pencobaan, Tuhan sedang mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita butuh Tuhan. Dan yang keempat, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, dia tidak buat dosa dan dia tidak mencemari Tuhan oleh kejadian itu. Biarlah ini menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama, yuk ibadah malam, saat teduh malam, sebelum tidur. Seperti kaos yang saudara lihat, saya ada ibadah ringan mulai dari hari Senin sampai Jumat jam 9 malam ya. Kita akan mendengar firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu dengan tafsir yang sederhana, karena saya mau dengan yang sederhana itu saudara justru menjadi kaya, berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan renungan-renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.